Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Imade Mardana di channel yang sederhana ini. Seperti biasa saya akan menyapa Anda semua dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa saya membagikan beberapa kata-kata yang semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya sendiri ya. Sehingga apa yang saya baca dan yang saya dapatkan dari hasil baik di internet maupun dari buku bisa bermanfaat untuk saya juga untuk kalian juga para penonton yang masih setia hadir untuk menonton video ini, dan terima kasih atas dukungannya. Karena dukungan kalian saya masih bisa mengunggah video sampai saat ini, dan dukungan dari kalian itu sangat berharga untuk saya. Dan juga kritik dan saran juga saya perlukan untuk membangun channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke kata-kata yang pertama. Bunyinya seperti ini: orang tuaku dan keluargaku adalah sejuta alasanku mengapa aku harus sukses. Orang tuaku dan keluargaku adalah sejuta alasan mengapa aku harus sukses. Ya, di sini orang tua itu pasti memiliki peranan yang sangat penting, juga keluarga yang selalu mendukung, mensupport kita dalam melakukan sesuatu. Yang pasti orang tua pasti akan selalu mendukung anaknya, apapun yang anaknya ingin lakukan pasti orang tua selalu mendukung. Tetapi mungkin ada di luar sana sebagian orang tua yang tidak mendukung. Itu mungkin nasib mereka yang kurang kurang bagus ya. Ketika orang tuanya tidak mendukung ide atau kemauan dari anaknya. Dan yang pasti kita pasti memiliki motivasi yang sangat besar sehingga kita ingin membahagiakan keluarga kita, pada khususnya ya orang tua kita ya. Itu sudah pasti. Bagaimana dengan Anda? Pasti Anda ingin membahagiakan kedua orang tua Anda, bukan? Dan seluruh keluarga Anda pasti ingin Anda bahagiakan, termasuk juga saya sendiri ingin membahagiakan mereka semua. Ya, tapi inilah prosesnya, sedikit demi sedikit, tetapi tetap kita nikmati proses itu supaya kita uh, tidak merasa kecil hati, karena mungkin proses itu lama dan proses itu nggak ada yang secara instan kan. Ya, kalian tahu sendiri lah, sesuatu itu nggak ada yang instan, pasti perlu proses yang lumayan panjang, entah itu waktunya yang panjang, bahkan sampai bertahun-tahun. Ya, kita sabar aja. Oke, kita masuk ke kata-kata yang kedua. Bunyinya seperti ini: setialah pada masa depanmu, bukan pada masa lalumu. Ya, di sini kita disuruh melihat masa depan kita, bukan pada masa lalu kita. Ya, seperti yang banyak disampaikan oleh orang-orang itu ya, masa lalu itu adalah pelajaran dan masa depan adalah sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang ingin kita capai, seperti apa kita ke depannya. Jadi masa lalu itu cukup kita ambil pelajarannya saja. Masa lalu kita ambil sisi positifnya aja, dan sisi negatifnya kita jadikan pelajaran agar sisi negatif dari masa lalu itu tidak terulang pada uh, di masa depan yang akan kita jalani atau yang akan kita angan-angankan itu ya, supaya hal itu tidak terjadi atau terulang kembali ya. Oke, kita masuk ke kata-kata yang ketiga. Di sini bunyinya adalah: duduk dengan orang hebat pasti pembicaraannya akan berbeda. Oke, saya ulangi: duduk dengan orang yang hebat pasti pembicaraannya akan berbeda. Apakah anda pernah duduk dengan orang yang, ya anggap saja seorang pemenang ya? Pasti yang dibicarakan itu akan berbeda, karena mereka sudah memiliki mindset atau cara berpikir yang berbeda. Mereka selalu memandang semua hal itu dengan cara pandang positif, meskipun yang terjadi itu adalah peristiwa yang tidak mengenakan, tapi mereka mampu memandang secara positif. Dan ada sebuah kata-kata yang menyatakan seperti ini: semua hal itu tidak selalu baik, tetapi sifatmu atau cara pandangmu lah yang harus baik terhadap semua
hal, sehingga pemikiran yang positif itu selalu muncul dari cara berpikirmu yang positif itu. Ya, yang pasti kalau kita duduk dengan orang yang hebat itu pasti mereka sedikit demi sedikit akan membawa kita ke cara berpikir mereka, walaupun kita akan merasa agak sulit ya untuk menyamai apa ya istilah frekuensi cara berpikir mereka. Mungkin cara berpikir mereka sangat cepat gitu, sedangkan kita ingin mengikuti mereka, tetapi ya sedikit demi sedikit kita pasti bisa mengikuti cara berpikir mereka. Yang pasti kita bisa belajar, ya kan. Jangan malas untuk belajar ya, dari siapapun, karena kita nggak tahu ataukah lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita. Yang pasti apa yang mereka sampaikan itu yang kita serap. Jangan pernah memandang orang itu dari umurnya ya. Mungkin saja mereka lebih muda tetapi lebih berpengalaman daripada kita. Maka dari itu jangan pernah memandang remeh orang itu, apakah dia lebih muda apa lebih tua dari kita, tapi simaklah apa yang ingin disampaikan, lalu kita ambil sisi positifnya, dan sisi negatifnya ya bisa Anda pilah-pilah ya, yang mana ingin Anda ambil dan yang mana ingin Anda tidak ambil atau Anda buang. Oke, kata-kata berikutnya adalah bentar dulu saya. Nah, ini kata-kata yang tadi yang ketiga ya, ini yang keempat. Yang keempat ini agak gimana gitu ya, karena saya sendiri bacanya agak ada ada perasaan aneh gitu. Kata-kata yang keempat adalah, saya selalu berdoa semoga para pembenci saya memiliki umur yang panjang sehingga mereka mampu melihat kesuksesan kita. Ya, ya para pembenci itu ya, ini pasti selama Anda hidup ya, Anda tidak pernah yang namanya lolos dari namanya pembenci atau orang yang tidak suka dengan Anda. Jadi itu nggak akan pernah nihil atau nggak pernah absen ya, itu pasti selalu ada. Dan itu pasti akan selalu menghalangi langkah Anda. Tapi yang pasti Anda jangan pernah terpengaruh oleh orang-orang yang membenci Anda. Dan kalau bisa doakan mereka memiliki umur yang panjang, semoga mereka bisa melihat kesuksesan kita di masa depan nanti ya, amin ya. Kata-kata yang kelima adalah, yang kelima ini, aku tidak sedang berlomba, aku hanya ingin memperbaiki diriku dari hari ke hari. Jadi di sini hidup itu bukan sebuah kompetisi ya, tapi hidup itu adalah sebuah perjalanan supaya kita ini bisa memperbaiki diri dari hari ke hari, sehingga kita ini bisa memperbaiki hidup kita. Misalnya hari ini tidak jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka hari berikutnya kita ingin lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Dan kalau diibaratkan itu, kita selalu menginginkan yang terbaik di hari-hari berikutnya, atau mungkin lebih baik daripada hari sebelumnya. Yang keenam adalah, atau yang terakhir, ini saya hanya membagikan 6 kata-kata, jadi ini yang terakhir. Jangan terlalu mengumbar masalahmu, karena sebagian orang senang ketika kamu memiliki masalah itu, dan sebagian orang yang lain lagi tak peduli, dan sebagiannya lagi mau mendengarkan. Jadi mengumbar masalah ini ya, mengumbar masalah pribadi maksudnya, itu boleh-boleh saja sebenarnya, tapi kita juga bisa melihat keadaannya, apakah ketika kita mengumbar itu ada orang yang peduli apakah tidak. Karena cenderung orang itu ada yang prihatin ketika kita mengumbar suatu masalah, tetapi dalam hatinya dia senang gitu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi jika kita mengenal seseorang itu dari awal, mengenal sifatnya, itu boleh saja kita bercerita seperti sahabat misalnya. Kita cerita ke dia, itu mungkin bisa mengurangi masalah yang ada di kita. Yang pasti ya, kita kalau ingin bercerita tentang masalah pribadi itu, kita bercerita atau mengutarakannya kepada keluarga dulu.
atau kepada orang tua atau bahkan kepada saudara, sehingga mereka bisa memberikan saran kepada kita, saran yang lebih baik lagi. Oke sahabat inspirasi, jadi itu 6 kata-kata yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipetik manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Semoga kata-kata yang tadi saya sampaikan bukan saja omong kosong dari saya, sehingga tidak membuang-buang waktu Anda untuk menonton video ini. Dan terima kasih dukungannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, karena dukungan kalian saya bisa berkembang sampai saat ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam inspirasi.